dunia itu. Sih minatnya. Nah, kita main dulu ya. Jadi cara mainnya begini. Kalau ibu lempar penanya, misalnya ke Tasya, jadi nanti Tasya ambil penanya, kemudian kita begini. Tasya, kita mau mengungkapkan hobi kita pakai gerakan. Nanti temannya yang menebak. Bisa? Ya, yang Ibu sampaikan kembali, berarti bimbingan kelompok itu kita memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian dalam bimbingan kelompok kita punya 4 azas. Yang pertama azas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas hari ini di kelompok kita, nah, kita tetap menjaga rahasianya, kita tidak sampaikan ke kelompok yang lain. Berikutnya yang kedua adalah azas kenormatifan. Maksudnya apa yang kita sampaikan secara sopan, jadi tidak melanggar norma yang ada. Berikutnya azas kesukarelaan. Datang ke sini tadi sukarela ya. Berikutnya azas yang terakhir azas keterbukaan. Jadi berharap nanti kita semua terbuka mengeluarkan pendapat kita, ide-ide kita, saran-saran kita kepada teman kita tentang masalah apa yang akan kita bahas. Ya, bisa ya? Siap? Siap, baik. Di bimbingan kelompok kita ada 2 topik. Jadi ada topik bebas, ada topik tugas. Kali ini kita akan membahas tentang topik tugas. Ibu ada 3 topik. Nanti kita akan pilih mana yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi biasanya kita sekarang di masa remaja itu ada bullying, kemudian ada self sendiri, kemudian ada yang karena kita kelas 11 ada hubungan bakat minat pekerjaan dan pendidikan. Kira-kira di antara injury, kemudian bullying, kemudian hubungan bakat minat pendidikan dan pekerjaan. Karena kita sudah kelas 11 kan, kelas temannya rata-rata hubungan bakat minat ya. Jadi setuju? Jadi kita sepakati hari ini kita akan membahas hubungan bakat, minat, pendidikan dan pekerjaan. Kita akan menentukan dulu topik yang akan kita bahas mengenai bakat minat ini apa yang pertama. Ya apa itu? Jadi definisi ya. Jadi nanti kita tulis di sini. Jadi ada definisi, kemudian hubungannya, kemudian rencana cita-cita kita. Ya. Jadi nanti ini saya dibantu. Dengan definisi silakan bergabung dengan definisi. Sama hubungan. Kemudian lagi ada cita-cita. Nah, berarti yang merencanakan yang definisi siapa? Siapa yang boleh dipakai HP-nya untuk berdiskusi. Siapa yang dapat definisi silahkan berdiskusi tentang definisi. Yang lainnya akan membahas yang pertama tentu dari definisi dulu ya. Oke, itu kayaknya sesuatu yang kita ahli ya sudah kita kemampuan kita dalam suka, jadi kita pasti berusaha terus untuk memikir kita lebih bisa. Bakat itu adalah keahlian, ya, sesuatu yang kita miliki sejak lahir sudah.
biasanya bakat itu ada dua, ada bakat khusus, ada bakat umum. Jadi kalau bakat umum, misalnya kayak adik kita pengen berjalan, dia bisa kan dari logikanya bisa membaca, bisa menulis. Kesukaan, sesuatu yang kita sukai, berarti sesuatu yang bisa dipelajari, berarti bisa kita pelajari walaupun pertamanya kita tidak berminat, nah, tapi kita pelajari akhirnya bisa jadi suka karena menarik. Nah, ya berikutnya kalau pendidikan apa itu? Belajar kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pembelajaran, penelitian, riset, Berarti usaha orang ya. Dan apa itu pendidikan? Sekarang kita sedang menjalani pendidikan. Nah, yang kira-kira apa itu? Berarti pendidikan adalah usaha sadar, kan? Usaha sadar dalam melakukan pembelajaran. Agar apa? Biasanya pendidikan agar apa? iya, Berkembang kita menjadi yang lebih baik. Betul. Ya kalau pendidikan ya usaha iya. Pekerjaan apa? jenis perbuatan atau kegiatan yang mendapatkan upah atau imbalan. Apa lagi? Jangan siapa yang orang tuanya bekerja. Ayo, nah, ya. Berarti ngapain tuh orang tuanya? Itu ya. Apa lagi? Mencukupi kebutuhan. Jadi usaha untuk jadi itulah pekerjaan ya. Kan kita tadi udah tahu tuh yang bakat itu begini, yang minat begini, pendidikan begini, pekerjaan begini. Kira-kira hubungan di antara keempat-empatnya apa? Kalau kita punya minat dan bakat dalam hal itu, otomatis nanti pendidikan kita pasti akan mengarah ke situ. Mungkin kayak sekarang ini kita mengambil apa di SMA, terus kerjaan itu juga pasti akan mengarah ke situ. Misalnya kita nanti jadi dokter. Jadi kalau dia sejalan kayak gitu, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita punya bakat, tapi kita nggak minat, maka itu tuh akan susah. Karena ketika kita tidak menyukai sesuatu, maka kita tuh nggak akan mau memperjuangkannya. Gitu. Nah, jadi kita nanti pekerjaan kita, pendidikan kita akan menyeleweng dari bakat kita. Pendapat kerja. Pendapat yang lain? Tidak spesifik. Yang lain? Kira-kira apa? Enggak. Berarti apa tuh? Kayak lebih Iya. Terus lebih apa lagi? Semangat. Nah, ya, berarti hubungan ke antara empat itu adalah kalau sesuai sama bakat kita, sesuai sama minat, kemudian sesuai dengan pendidikan yang kita ambil, pas kita memilih pekerjaan itu akan sejalan. Saat semuanya sejalan, kita bekerjanya senang. Akhirnya kita nggak merasa terbebani walaupun tugasnya menumpuk, ya kan? Sama kayak sekarang kalau tugasnya banyak di fisika, kimia, karena kita memang udah sesuai, kita senang aja. Pikiran kita, oh pasti bisa, pasti selesai, gitu kan ya? Jadi sekarang kita akan menjadikan ya, rencana ya. Buat schedule apa? Jadi coba ya. Lagi?
Ini nanti akan jadi psikolog. Dan kalau di Unan itu memang khusus bisa IPA. Berikutnya, apa siapa? Kita pengen jadi dokter, jadi harus punya banyak biologi. Kayak sekarang. Baik, berarti dari diskusi kita tadi bisa kita simpulkan ya. Berarti yang bakat itu apa tadi? Ya, sudah ada sejak lahir. Kemudian ada khusus, ada bakat khusus, ada bakat umum. Berikutnya yang minat adalah Sesuatu yang kita sukai. Ya, sesuatu yang kita sukai dan bisa dipelajari. Berikutnya pendidikan. Jadi itu definisinya. Kemudian hubungannya adalah Kalau kita berbakat, terus kita suka dalam bakat kita, terus nanti kita juga sejalan sama bakat dan minat kita. Pas kita melakukan pekerjaannya, itu pasti kita akan memilih pekerjaan yang sesuai sehingga kita berjalannya dengan senang. iya. Nah, insya Allah banyak pundi-pundi amal SCTV ya. Iya, baik itulah. Jadi rencana kita ke depan juga sesuai dengan jurusan kita. Anda semuanya, demikianlah kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Sudah kita simpulkan tadi apa itu hubungan bakat, minat, pendidikan dan pekerjaan. Berharap kita paham ya semuanya ya. Kita tentu perlu ada evaluasi. Untuk lembar kegiatan peserta didik sudah Ibu kirimkan ke grup. Jadi nanti silakan Ananda isi lewat Google Form. Nah, berikutnya yang harus kita isi hari ini adalah ini lembar evaluasi hasil yang di dalamnya seperti kita bimbing musikal ada pemahaman kita tentang apa yang sudah kita bahas hari ini, kemudian perasaan kita mengikuti bimbingan kelompok hari ini, kemudian apa yang akan kita lakukan. Oke. Bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan kita hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik, mari kita rencanakan minggu depan kira-kira kita mengadakan bimbingan kelompok hari apa ya? Selasa. Oke, Selasa ya. Berarti Selasa jam pulang sekolah ya. Baik ya. Oke Ananda semuanya, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.